Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Ba'du. Teman-teman, ketemu lagi dengan Android Channel. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam urusan, dimudahkan segala urusannya, dan lancar usahanya. Semoga teman-teman semua tetap istiqomah dalam amal, dalam iman. Teman-teman, mungkin diantara kita atau diantara teman ada yang masih dalam keadaan sakit. Semoga segera Allah angkat penyakitnya, semoga Allah sembuhkan. Yang mungkin ada teman-teman berada dalam kondisi susah, semoga Allah mudahkan. Teman-teman, kita lanjut lagi. Kali ini kita akan bercerita tentang orang-orang dahulu, orang-orang yang sukses dunia akhirat, itu para sahabat radhiyallahu anhu. Karena para sahabat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mulai nabinya itu untuk memasuki jannah. Teman-teman, ada seorang tabi'in, yaitu namanya Abu Muslim At-Taghlibi rahmatullahi alaih. Dia bercerita begini: aku menemui Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu. Abu Umamah radhiyallahu anhu ini sahabat. Ketika itu Sayyidina Abu Umamah ini di dalam masjid. Aku ketemui, dia cerita Abu Muslim At-Taghlibi tadi. Aku temui dan bicara padanya, wahai Abu Umamah, sesungguhnya seseorang telah berkata padaku, yaitu dia meriwayatkan hadis, katanya dari engkau. Jadi orang tersebut cerita padaku bahwa engkau pernah mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu dengan sempurna, membasuh kedua tangannya dan mukanya, dan mengusap kepalanya dan kedua telinganya, kemudian ia mengerjakan sholat fardu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya pada hari itu. Dosa yang dengan kedua kakinya ia langkahkan, dosa yang kedua tangannya yang dengan memegangnya itu, dosa yang kedua telinganya yang untuk mendengarnya, dosa yang kedua matanya dengan melihatnya, dan dosa yang tersirat dalam hatinya. Kemudian Abu Umamah radhiyallahu anhu menjawab, demi Allah, sesungguhnya aku mendengar hadis itu dari baginda Rasulullah SAW berkali-kali. Nah, itulah kira-kira ceritanya itu, ya teman-teman. Jadi seorang tabi'in, ya, Abu Muslim At-Taghlibi menemui sahabat tadi. Jadi dikatakan bahwa Sayyidina Abu Umamah ini mendengar hadis itu berkali-kali tentang wudhu dan sholat fardu yang menggugurkan dosa-dosa pada hari itu. Ini patut kita renungkan, patut menjadi pelajaran bagi kita. Itu ada beberapa sahabat seperti Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Anas, Sayyidina Abdul As-Sunabihi, Sayyidina Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu, dan banyak lagi sahabat yang lain yang juga meriwayatkan hadis seperti di atas tadi, kisah seperti di atas tadi. Ya lafaznya berbeda-beda. Jadi banyak sahabat ini, banyak sahabat yang mendengar maksudnya cerita itu ke hadis itu tentang ya dari baginda Rasulullah
tentang ini, tentang wudhu dan sholat ini yang dilanjutkan sholat fardu. Orang-orang yang kasaf, para alul kasaf itu orang kasaf itu maksudnya orang-orang yang hatinya bersih hingga Allah Subhanahu wa taala menampakkannya itu perkara-perkara yang ghaib yang tidak bisa dilihat oleh umumnya orang. Jadi orang-orang yang kasaf itu dia bisa merasakan dosa-dosa yang berguguran dari seorang, dari orang lain. Yang terkenal itu kisah ini Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih, Imam Azam. Dia bisa melihat dosa apa yang diampuni dari tetesan air wudhu seorang itu. Nah, ini Imam Abu Hanifah, subhanallah. Jadi dia dengan kekasafannya, dengan bersihnya hati, dia bisa melihat, bisa dilihatnya orang sedang wudhu, maka dia bisa melihat gugurnya dosa apa yang gugur dari tetesan air wudhu itu. Ya teman-teman, ya memang kalau pemikiran kita kayak nggak masuk akal ya, tapi begitulah yang Allah kehendaki. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu pernah meriwayatkan sabda baginda Rasulullah SAW mengatakan, janganlah seseorang tertipu. Jangan kalian itu tertipu. Maksudnya apa? Maksudnya jangan karena berharap semua dosanya akan diampuni melalui sholat, lalu ia berani berbuat dosa dengan seenak-enaknya berbuat dosa, karena menganggap bahwa Allah itu mau dengan wudhu, dengan amal yang bisa dosa yang gugur. Tapi jangan kok rumangsa itu merasa bangga dengan amalnya itu bisa diampuni dosa-dosanya. Jangan sampai tertipu, berani dia berbuat dosa. Jadi kita jangan sampai tertipu. Sebab jika Allah SWT itu menerima sholat dan ibadah kita, itu semata-mata karena belas kasihannya, karena rahmatnya, bukan karena kehebatnya amal kita. Jika bukan karena belas kasihan, lah menurut kita amal-amal kita, ibadah kita betul enggak itu sesuai dengan yang dituntunkan, yang diajarkan agama enggak itu? Kira-kira sudah memenuhi standar enggak itu? Ya bahasa jeleknya nyadar gitu loh. Maka itu amal mereka diterima itu semata-mata karena kasihnya Allah, sayangnya Allah pada kita, rahmatnya Allah. Sebenarnya ibadah kita betul-betul nggak layak untuk diterima. Pasti banyak kekurangannya. Maka kalau istilahnya amal kita diterima itu semata-mata Allahnya yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Rahman Rahim. Nah, ini memang betul sholat itu menyebabkan dosa-dosa diampuni. Namun tapi cuma Allah yang tahu apakah sholat kita layak diterima atau enggak, layak untuk bisa disebabkan dosa diampuni atau enggak. Nah itu yang tahu cuma Allah. Terus kalau ada orang mengatakan Tuhanku Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun, kemudian dengan sengaja dia berbuat dosa, sungguh ini enggak tahu malu orang ini, enggak tahu malu, betul-betul enggak tahu mau. Ibaratnya seorang anak ngomong kayak gini, jika ada seorang bapak ngomong gini, jika anakku berbuat kesalahan maka akan kumaafkan, kalau anakku berdosa tak ampuni, tak maafkan. Lalu kan ucapan bapaknya itu anak saya enaknya buat dosa, buat kesalahan. Itu sama dengan durhaka. Walau bapaknya ngomong, tapi kan dia harus tahu diri, itu durhaka namanya. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Singkat ini, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.